Bahkan dikatakan ada 3 orang yang ketiga-tiganya ini di satu desa pergi cari ilmu di desa itu. Sampai akhirnya semua ulama di desa itu sudah dimakan ilmunya. Sehingga guru-guru di desa itu mengatakan, kalian bertiga jangan tinggal di sini, keluar kota. Ya, pergi ke ulama yang di sana. Ilmu kami sudah habis. Nah, kamu cari ke ulama yang di sana. Sampai hari ini belum ada orang yang datang ke saya untuk menghabiskan ilmu saya. Kita lihat ini semangatnya pencari ilmu dulu sama sekarang beda nih. Ini mencari ilmu sampai gurunya nyerah. Ilmu saya udah habis. Silakan kamu pergi ke desa yang lain. Maka yang satu ini izin sama orang tuanya nggak diizinkan. Izin sama ibunya. Nggak boleh. Kamu di sini teman ibu. Yang 2 berangkat dapat izin orang tuanya. Maka yang satu ini sedih. Ya Allah, saya bakal jadi bodoh ini. Nggak seperti 2 teman saya yang dapat ilmu. Orang dulu itu punya kalimat indah. Idza dhaqat 'alaikal umur fa'alaika bi ahlil qubur. Kalau kamu ruwet ya, menghadapi ruwet banyak masalah, banyak problem, pergi ke kuburan. Ya, pergi kuburan itu banyak orang-orang soleh di sana. Cari kuburannya orang soleh, kuburannya wali, dan kita husnudzon, maka muslimin insyaallah orang soleh semua. Katanya Syekh Bahlul itu mengatakan, orang-orang yang di kuburan itu mereka tidak menyakitiku ketika aku berada di dekat mereka, dan ketika aku pergi mereka tidak mengunjing aku. Beda kalau kita kumpul sama orang ya. Sering kita kumpul tersakiti oleh orang yang kita bergaul dengannya. Kalau kita pergi nggak sama-sama mereka, seringkali mereka menggunjing kita. Dan sebaliknya, kita suka begitu juga. Kalau kumpul sama orang, kita ganggu orang. Kalau nanti orangnya pergi, kita gunjing. Naudzubillah min dzalik. Ya, sadar nggak sadar, kadang kita seperti itu. Nah ini, yang 2 pergi, yang 1 sedih. Ke kuburan dia. Ya, dia merenung di sana. Dulu kuburan itu tempat perenungan orang soleh. Orang soleh kalau lagi suntuk, merenungnya di kuburan. Tenang di sana. Ya, merenung. Sekarang orang kalau suntuk, merenungnya di mall. Ya, merenungnya di mall, beda. Nah, ini merenungnya di makam. Nah, kalau suntuk kita pergi ke puncak ini. Kalau Habib Utsman lagi di puncak nih kelihatannya. Nah, atau di Jakarta nih Habib. Wallahu a'lam. Nah, nanti biar dijawab offline insyaallah. Nah, cari tempat indah, bagus. Cari pegunungan, laut, oke bagus. Tapi kan agak susah, ke puncak butuh waktu, ke laut butuh waktu. Kalau pemakaman kan dekat, banyak pemakaman, apalagi makamnya orang soleh. Kalau yang di Jakarta itu turah-turah makam orang soleh. Terlampau banyak makamnya wali di Jakarta. Ya, banyak sekali. Nah, berangkatlah dia ke pemakaman, lagi merenung, tiba-tiba didatangin oleh satu orang tua. Orang tua tadi ngomong, kenapa kamu sedih? Dijawab, saya nggak boleh pergi sama ibu saya. Keluar kota untuk cari ilmu, saya disuruh nemenin ibu saya. Saya senang nemenin ibu saya, tapi saya sedih karena nggak bisa dapat tambahan ilmu. Terus orang tua tadi ngomong, ya udah gini, mau enggak kamu saya ajarin? Tapi dengan satu syarat. Apa? Jangan pernah nanya nama saya. Kalau kamu tanya nama saya, selesai saya ngajarin kamu. Siap. Ya, setiap sore janjian ya ketemuan di sini. Tiap sore ke situ. Subhanallah, selama 3 bulan dia bisa mengalahkan ilmunya ulama-ulama yang belajar tahunan. Maka ketika dia merasa ini ilmu yang didapat luar biasa, maka ia pun nanya, maaf, guru namanya siapa? Kelepasan nih, guru namanya siapa? Maka guru yang ngomong, udah selesai. Saya udah nggak boleh ngajarin kamu lagi. Kan janjinya nggak boleh nanya, nama saya siapa? Yo guru jangan begitu, maafkan. Enggak, selesai. Nah, nama saya adalah hamba Allah Al-Khadir alaihissalam. Ternyata dia diajari langsung sama Nabi Khidir alaihissalam. Terus Nabi Khidir ngomong begini, saya diutus Allah ngajarin kamu karena baktimu sama orang tuamu. Saya diutus Allah ngajarin kamu karena baktimu sama orang tuamu. Ikhwani rahimakumullah. Birrul walidain ini betul-betul nyambung ke Allah tuh cepat gitu loh ya. Nyambungnya ke Allah luar biasa. Kita lihat Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Uwais Al-Qarani itu afdhalut tabi'in. Tabi'in yang paling afdhal, yang paling utama. Uwais Al-Qarani ini kan pergi ke Madinah pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ada di Madinah, tapi Rasul lagi keluar rumah. Uwais Al-Qarani nggak nunggu Rasul pulang, beliau pulang langsung ke Yaman. Dari Yaman ke Madinah, sampai di Madinah Rasul lagi keluar, ditunggu berapa saat nggak datang, beliau langsung pulang ke Yaman. Kenapa seperti itu? Sampai nggak ketemu Nabi SAW. Karena ibunya lagi nunggu di Yaman dalam keadaan sakit, nggak ada yang nemenin.
Beliau diizinkan pergi ke Madinah, tapi kata ibunya, jangan lama-lama ya nak ya. Ya, ke tempat Rasul kamu balik. Saking khawatir sama ibunya, itu sampai nggak nunggu lama untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Langsung pulang ke Yaman. Hasilnya apa? Hasilnya Rasul titip pesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wahai Umar, wahai Ali, ya carilah orang yang namanya Uwais dari Qaran, dari Yaman. Di tubuhnya itu di belakang ada tanda bekas sakit. Kalian berdua cari, ya, ketemu beliau, sampaikan salamku untuknya. Sampaikan salamku untuknya. Dan kalian berdua mintalah agar beliau berdoa untuk mintakan ampun buat kalian berdua. Masya Allah. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ini pangkatnya lebih dari Uwais Al-Qarani. Pangkatnya lebih tinggi. Tetapi Rasul mengajarkan agar kita ini mau minta doa pada orang lain yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pangkat kita lebih tinggi. Bahkan Rasul mensuruh nyari. Sayyidina Umar pun cari itu, tiap tahun dicari. Ya, di akhir pemerintahannya, di akhir usianya, Sayyidina Umar pun menemukan Uwais Al-Qarani dan akhirnya minta doa. Ini kisah yang panjang.